Assalamualaikum, gimana kabarnya sahabat semua? Saya doakan semoga dalam keadaan sehat selalu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel kami ya. Yang subscribe kami doakan semoga masuk surga. Amin ya robbal alamin. Salah satu di antara takdir yang pasti akan dirasakan oleh seluruh makhluk hidup adalah takdir kematian. Tak ada yang pasti kecuali kematian. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 185. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Ayat ini menunjukkan bahwa sesungguhnya masing-masing dari kita pasti akan merasakan yang namanya kematian. Suka ataupun tidak, mau ataupun tidak, takdir kematian itu pasti akan kita jumpai. Meskipun kita berusaha untuk menghindarinya dengan berbagai macam bentuk upaya sekalipun, maka sesungguhnya kita tidak akan pernah sanggup untuk menghindarinya. Dimanapun kita bersembunyi untuk menghindarinya, pasti kita akan didatangi oleh kematian itu jika waktunya sudah tiba. Berdasarkan dalil di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 78, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ainama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musayyadah." Dimanapun kamu berada, kematian pasti akan mendatangimu meskipun kamu berada dalam benteng yang sangat kokoh. Namun anehnya, betapa banyak di antara kita yang lalai dari takdir kematian. Bahkan terkadang seolah-olah kita merasa akan hidup selamanya di dunia ini. Kita terlalu sibuk mengejar cita-cita kita di dunia ini, sibuk bekerja, sibuk mengumpulkan uang, sampai kita kadang lupa untuk beribadah kepada Allah. Lupa tugas kita yang sesungguhnya adalah untuk mengumpulkan bekal amalan-amalan soleh sebanyak-banyaknya untuk kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Padahal apabila kita merenungi sejenak, maka sesungguhnya setiap detik yang kita lalui adalah detik-detik menuju pada kematian. Setiap kaki kita melangkah, sesungguhnya kita sedang menuju langkah terakhir kita menuju kematian. Hanya saja kita tidak pernah tahu di bumi sebelah manakah kaki kita akan berhenti untuk melangkah. Allah berfirman di dalam Al-Quran surah Luqman ayat 34, "Wa ma tadri nafsum bi ayya ardin tamut." Begitu pula tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Ketahuilah bahwa tidak ada satupun di antara kita semua yang mengetahui kapan kematian akan datang menimpa kita. Sebagian ada yang mati di usia tua, sebagiannya lagi ada yang mati di usia yang cukup muda. Bahkan tidak sedikit ada yang mati sesaat setelah dilahirkan oleh ibunya. Sebelum kita dilahirkan, Allah Subhanahu wa taala sudah menentukan kematian masing-masing dari kita. Mungkin bisa saja besok ataupun lusa, tidak ada yang mengetahuinya. Meskipun demikian, sesungguhnya kematian itu bukanlah sesuatu yang perlu untuk kita khawatirkan, karena itu adalah hal yang pasti akan kita alami. Suka ataupun tidak, kita pasti akan mengalaminya. Yang seharusnya kita khawatirkan adalah bagaimana nasib kita setelah kematian. Apakah kita akan bernasib baik ataupun bernasib buruk? Kita sebagai seorang muslim tentunya beriman dan sangat yakin dengan adanya hari setelah kematian. Kita juga yakin dan beriman bahwasanya hanya ada dua nasib yang akan dialami oleh manusia setelah kematiannya, yaitu manusia yang beruntung atau manusia yang celaka. Nasib kita setelah kematian ditentukan oleh apa yang telah kita perbuat selama kita hidup di dunia ini. Dan segala yang akan kita peroleh setelah kematian adalah hasil dari apa yang telah kita lakukan semasa hidup di dunia ini.
Dunia ini ibarat tempat dan waktu kita untuk bercocok tanam, tempat kita bertani. Sedangkan akhirat adalah tempat dan waktu di mana kita akan memanen apa yang sudah kita tanam. Apabila semasa hidup di dunia ini kita menanam kebaikan, maka sesungguhnya kita akan melihat hasil panennya setelah kematian. Betapa banyak orang yang tertipu dengan tipu daya dunia ini hingga rela menghabiskan waktunya demi masa depan yang sesaat. Saking sibuknya sampai-sampai masa depannya setelah kematian tidak pernah dipikirkan dan tidak pernah dipersiapkan. Di dalam Al-Quran surah Al-Hadid ayat 20 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur." Kehidupan dunia bagi orang-orang yang lengah hanyalah kesenangan yang memperdaya. Arti dari kesenangan yang memperdaya dalam ayat tersebut adalah memperdaya orang-orang yang mencintai dunia. Orang-orang yang mencintai dunia mengira bahwa tidak ada kehidupan lagi setelah kematian di dunia ini. Bahkan tanpa disadari, mereka mengira bahwa hidup di dunia ini adalah kehidupan untuk selama-lamanya. Pada akhirnya apa? Mereka terpedaya dengan gemerlapnya dunia, sehingga kesibukan mereka hanyalah mengurusi kehidupan dunia dan melupakan kehidupan setelah kematian. Ternyata setelah kematian menjemputnya, mereka baru tersadar bahwa mereka telah tertipu dengan kesenangan dunia yang telah mereka kagumi semasa hidupnya. Mari kita menyadari bahwa sesungguhnya hidup di dunia ini hanyalah sesaat. Jangan sampai hidup yang sesaat ini kita gunakan sepenuhnya untuk memikirkan dunia saja. Kita tidak tahu kapan kematian akan menjemput kita, dan yang jelas adalah kematian pasti semua akan mengalaminya. Jangan sampai saking sibuknya dengan dunia ini kita sampai melupakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lupa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lupa untuk menunaikan sholat. Kita lupa berpuasa, lupa berzakat, lupa bersodakoh, lupa berzikir, lupa membaca Al-Quran, serta lupa mengerjakan kewajiban-kewajiban yang lainnya. Ingatlah bahwa dunia ini hanyalah sementara, sedangkan kehidupan setelah kematian adalah kehidupan yang kekal dan abadi. Janganlah kita menjadikan kedudukan dunia ini di atas kedudukan akhirat. Mulai saat ini, mari kita renungkan kembali apa yang kita sudah persiapkan sebagai bekal kita untuk kita bawa ke akhirat kelak. Jangan sampai di saat ajal sudah sampai di tenggorokan, baru kita sadar, kenapa dulu saya tidak mempersiapkan bekal untuk saya bawa ke akhirat. Begitu banyak orang di dalam kubur sana, mereka ingin kembali ke dunia ini. Mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, "Ya Allah, kembalikanlah kami ke dunia ini walaupun cuman sebentar. Niscaya kami akan penuhi hidup kami dengan amalan-amalan soleh. Kami akan menjalankan semua apa yang Engkau perintahkan, ya Allah. Kami akan taat beribadah hanya kepadamu saja." Tapi apa boleh dikata, nasi sudah menjadi bubur. Tidak ada penyesalan yang terbaik selain penyesalan di dunia, karena sejatinya penyesalan di akhirat tiadalah berarti. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe channel kami ya, dan aktifkan tombol loncengnya biar dapat pahala. Amin ya rabbal alamin.